Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung ketemu Dhamma, mengenal Dhamma sehingga bisa mempraktekkannya. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa punya kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan. Ini nanti yang akan kita bawa kemana nggak tahu lah, karena kita belum bisa mati beneran. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita ini kalau lihat penjelasan Sang Buddha, sebenarnya kasihan loh kita ini. Gedebak-gedebuk di alam samsara ini sejak waktu yang entah kapan sampai waktu yang entah kapan. Dan kalau kita ini ngomongnya mati, itu mati pura-pura. Karena kita belum bisa mati beneran seperti Sang Buddha yang parinibbana. Kita nibbana kecil-kecilan, skalanya skala twing, mungkin bisa diupayakan ketika pikiran kita ini untuk sesaat itu bersih dari kotoran batin. Kembali lagi terusan kotoran batin masuk lagi. Jadi itu sebabnya kita selalu memiliki penyebab untuk dilahirkan. Terus dan terus dan terus. Itu sebabnya kalau saya pikir kita kenal Dhamma ini paling tidak ngerem gitu loh. Supaya kita nggak gelundungnya kecepatan untuk selalu. Dan itu bisa menuju ke alam rendah. Serem ya. Jadi kalau kita sampai di November akhir dalam Dhamma Talk akhir bulan November 2022 ini, mari kita bincang-bincang sejenak tentang hal itu. Bersama dengan saya di studio Samwega, saya seperti biasa ditemani oleh sahabat Dhamma, pecinta Dhamma, Ibu Susan yang doktor dan yang mendaulat diri sebagai moderator, Bapak Adianto yang S.com dan MPD. Mari kita sedikit banyak omong-omong tentang sebenarnya yang namanya mati ini apa sih? Gimana nih Pak Ade? Ya, ngomong tentang mati, kalau bulan ini pernah mengantar saya ke ujung ranjang kematian. 2006 mau mati. Sering ditanya, gimana tuh rasanya hilang nafas atau dalam masa koma, tidak tahu apa. Saya bilang, oh kalau mati mah kayak gini, not too bad, nggak terlalu buruk lah ya bagi yang mengalami kan. Karena shutdown semua, sakitnya memuncak, tiba-tiba nggak terasa apa-apa, hilang udah gitu. Tapi kita nggak lagi bahas itu. Saya mau lihat kita bahas kalau yang namanya kematian itu kan ada 2 kalau saya lihat yang menarik untuk kita bahas. Yang meninggalnya sendiri, yang itu ditinggal. Yang ditinggal. Kita mulai yang ditinggal dulu dah. Kayaknya karena yang nonton ini kan akan jadi orang-orang yang salah satu dari 2 ini akan mengalami kalau kita meninggal, kita nggak bisa lihat tayangan ini. Artinya kemungkinan kita akan mengalami dulu mungkin peristiwa ditinggal orang-orang yang dekat dengan kita yang meninggalkan kehidupannya sebagai manusia di kehidupan ini. Nah, saya mau mulai dengan Bu Susan. Mungkin
dihubungkan dengan pengalaman pribadi boleh, atau dengan selama ini berinteraksi dengan sesama, peristiwa meninggal yang Bu Susan temani atau dampingi. Yang nuduh, yang apa? Yang kita cintai. Karena kalau yang tidak kita cintai kelihatannya tidak membawa efek ya. Kenal aja enggak gitu ya, biasa aja ya. Yang dicintai ya. Yang dicintai, supaya kita ngerti sebenarnya itu membawa efek seperti apa sih ya. Tuh. Gimana Bu? Ya, saya itu kebetulan sudah 3 kali ya kehilangan gitu. Maksudnya yang pertama tuh ayah gitu kan, lalu yang kedua ibu saya, lalu yang baru saja itu kakak saya yang nomor 5. Itu artinya saya punya 3 pengalaman berbeda tentang ditinggalkan orang yang dicintai gitu ya. Nah yang pertama jelas nggak siap Pak, karena waktu itu saya lagi pentas 17 Agustus tuh, tapi pentas saya itu 30 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Nah ayah saya itu accident, langsung meninggal gitu di tempat. Artinya saya nggak punya kesempatan untuk mendampingi ya. Artinya ya ditinggalkan begitu saja gitu. Nah ini ada semacam keterkejutan gitu, tetapi nggak ada apa ya, drama emosi. Karena kan ya tiba-tiba meninggal gitu. Nah sementara kalau waktu ibu saya terkena kanker ya, dan kami merasa tidak siap ditinggal ibu. Kalau bapak tadi siap nggak siap, ya udah dipanggil. Artinya semacam nggak ada bergening, nggak ada tawar menawar gitu. Ya udah, itu istilahnya tuh kalau kita beli barang, ya udah barangnya tuh udah datang gitu. Maksudnya dan uangnya itu udah kita berikan, lalu barangnya datang. Ya mau nggak mau kita terima gitu. Nah sementara kalau ibu ini kan semacam ada tawar menawar nih, kalau bisa ya jangan meninggal gitu. Karena vonisnya kan 3 bulan gitu. Jadi kanker, lalu dokter mengatakan ganas, ini ya stadiumnya lanjut. Lalu dengan usia ibu saya 64, itu kalau di kemoterapi mungkin nggak kuat gitu ya. Artinya kemoterapi itu menambah penderitaan. Dan sel-sel yang rusak itu nanti bukan hanya sel kansernya gitu. Jadi sel yang sehat pun itu rusak, karena ibu saya udah seusia itu, dan ibu saya itu bukan orang yang aktif berolahraga gitu ya. Artinya mungkin dokter itu tahu bahwa sel-sel tubuhnya ini tuh banyak yang stres, bukan sel tubuh yang aktif. Sehingga kalau di kemoterapi atau di radiologi itu kemungkinan terkena dampak itu gede. Nah, saya dulu belum belajar tentang dhamma. Yang terjadi itu adalah nggak mau kehilangan. Gitu. Artinya yang terjadi itu keegoisan ya. Artinya nggak berpikir menyiapkan ibu saya untuk meninggal dengan baik. Tapi yang terpikirkan tuh bagaimana supaya ibu saya tuh nggak meninggal. Saya tidak kehilangan. Ya, karena ditinggal orang yang dicintai itu kan menyakitkan gitu. Nah, sehingga kami itu semua anak-anak itu berjuang untuk mengupayakan segala hal ibu saya itu bisa bertahan dari kanker. Bahkan sampai detik-detik ibu saya kan nggak kuat ya, kanker itu menyakitkan gitu. Itu yang ada di benak saya itu bukan ya udah pergilah gitu karena ragamu itu nggak kuat. Bukan itu. Saya masih kayak menuntut buat dikuat-kuatkan gitu loh. Maksudnya tuh egois kan. Maksud saya kayak tidak membuat ibu saya itu siap untuk meninggalkan raganya. Kan kalau seperti itu ibu saya juga jadi galau kan. Mau pergi tapi kok kayaknya tuh saya gitu ya. Saya nggak bisa mewakili kakak-kakak gitu. Tetapi saya itu kok kayak nggak rela dia pergi gitu. Dan yang terjadi itu adalah menyakitkan. Artinya sampai sekarang pun itu saya merasa itu nggak finish gitu. Karena kan saya nggak menyiapkan ibu saya dengan baik untuk meninggalkan dunia ini gitu kan. Ada perasaan kecewa gitu ya. Iya, dan
yang terjadi adalah justru saya itu mencari segala cara untuk menghidupkan gitu loh. Kayak mbok bisa itu kanker tuh diambil darinya gitu loh. Jadi kayak saya tuh jadi kayak membutakan diri untuk melihat penderitaan ibu saya. Itu kan jahat banget ya. Maksud saya tuh kalau saya flashback tuh terlalu egois, kejam gitu. Jadi saat ibu saya meninggal pun itu kayak nggak rela gitu. Jadi bukan rasa apa ya, rasa hening, rasa syukur bahwa ibu saya itu sudah pergi dengan baik, enggak. Jadi kayak nggak terima, tetap ada rasa marah gitu ya. Maksudnya itu kan saya sendiri nggak sehat mental sebagai orang yang ditinggalkan gitu. Dan itu terjadi, saya tuh merasa butuh ibu saya terus itu lama ya. Mungkin itu saya ditinggal ibu tuh tahun 92. Mungkin 20 tahunan itu saya setiap malam bermimpi ibu saya itu memecahkan masalah hidup saya. Egois kan Bu. Jadi mimpinya tuh selalu saya punya masalah. Masalah itu bukan kelihatan saya sebagai orang tua atau saya sebagai dosen, enggak. Jadi ada hajatan, pasti gitu. Terus nggak beres nih hajatan, ibu datang beres gitu. Iya. Itu kan sebetulnya representasi ini masalah hidupku dan aku pengen ada orang yang menyelesaikan masalah hidupku. Artinya dalam mimpi pun itu mimpi egois ya. Mimpi pun bisa egois. Ya kan, mimpi jenisnya egois. Jenisnya egois karena saya mengharapkan ibu saya itu tetap ada jadi problem solver saya. Jadi itu sampai 20 tahun ya, setiap malam saya bermimpi. Jadi acaranya tuh macam-macam. Ada pernikahan tetangga lah, ada layatan, 17 Agustus pokoknya tuh selalu hajatan dan ibu saya itu datang itu beres. Jadi setiap ada masalah ibu datang beres. Itu kan representasi saya gitu. Nah, itu jauh sebelum saya mengenal Dhamma gitu ya. Nah, lalu saya kan sering ngobrol dengan Bu Wena juga, saya kira dengan Bu Lani tentang kematian gitu ya, bahwa sebetulnya kematian itu ya kalau dalam ajaran Dhamma ya setiap orang itu kalau lahir pasti mati gitu. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah sebelum mati itu karma baik apa yang perlu ditabung gitu. Itu yang menurut saya itu ada perubahan pandangan saya tentang kematian. Kalau dulu itu saya merasa ya kematian itu bukan suatu konsekuensi logis dari kelahiran. Padahal ya ajarannya gitu, tetapi nggak nyentel juga di benak saya bahwa kalau lahir itu konsekuensinya mati. Itu nggak bisa dihindari. Nah, itu yang nggak masuk di dalam kerangka berpikir saya, sehingga kalau bisa itu umur itu sepanjang-panjangnya gitu. Nah, sementara kalau ajaran Buddha ya nggak masalah mau panjang mau pendek, tetapi setelah itu kamu mau dilahirkan kembali sebagai apa kalau lahir kembali. Kalau nggak lahir kembali ya berarti kamu lepas dari penderitaan. Nah, itu yang mengubah. Ternyata orang mati itu malah lepas dari penderitaan. Gitu. Artinya dia bisa lagi dilahirkan sebagai makhluk yang lebih mulia, atau kalau dia sungguh suci dia nggak lahir lagi. Nah, dulu bayangan saya mati itu ending. Cuman neraka atau surga gitu ya. Artinya ya mbok besok aja matinya sama-sama atau tujuannya di neraka atau surga gitu. Nah, lalu ketika ini yang baru-baru ini kakak saya itu sakit gitu ya. Sebetulnya sakitnya tuh pertama enggak fatal gitu, tetapi infeksinya itu yang bikin fatal. Nah, itu yang saya pikirkan adalah karena Bu Lani itu selalu mengatakan ketika ada orang yang sakit, entah orang entah itu binatang ya. Lalu kita merawat, itu sebetulnya kita diberi kesempatan untuk berbuat baik. Nah, ini yang menurut saya itu mengubah cara pandang saya, karena dulu saya itu berpikir saya itu kalau bisa mati itu kayak papahku, supaya nggak ngerepotin. Nah, tetapi ternyata kata-kata Bu Lani ini, orang yang sakit dan butuh dirawat itu memberi kesempatan. Nah, ini mengubah cara berpikir saya sebagai orang yang merawat. Kalau dulu kan saya doanya
mati itu ya tiba-tiba aja supaya anak Nggak cucu usah saya nggak repot. Hmm. Tetapi Bulani itu mengatakan itu loh malah kesempatan orang itu melatih compassion, melatih kesabaran, melatih kebaikan hati, melatih kebijaksanaan. Itulah kesempatan. Kalau nggak ada orang yang dirawat, kita nggak punya kesempatan untuk melakukan itu semua gitu. Apalagi kalau yang dirawat itu semakin menjengkelkan orangnya itu kan Bulani. Itu tuh kalau kita semakin sabar itu tabungan Meningkat, karma ya. baiknya Iya. itu. Nah, ini yang mengubah saya. Lalu saya merasa, oh, saya berarti ini diberi anugerah gitu. Kalau akhirnya kakak saya itu ternyata memang merepotkan dari segi ini secara fisik ya. Jadi lukanya itu kayak infeksinya tuh nggak sembuh-sembuh, semakin parah. Dia itu duduk harus dibantu, gitu, berdiri harus dibantu, nggak ada dislokasi. Jadi dia pindah ini bonggolnya tuh pindah. Artinya ini rumit banget untuk merawat dia secara fisik, belum menguatkan secara mental ya. Itu menurut saya ini tantangan gitu. Artinya ini lahan yang subur. Kalau saya mau bersungguh-sungguh untuk merawat. Itu satu. Kalau tadi Bulani mengatakan itu keuntungan bagi yang merawat. Sebetulnya itu. Nah, disitulah saya itu menjadi tidak marah. Itu saya heran sendiri. Menjadi tidak Jengkel. tidak ini. Kalau dulu kan ngemoy ya Bu. Wah, kalau ada orang sakit gitu tuh berat banget. Maksudnya belum perawat aja itu secara mental itu saya merinjek gitu loh. Nah, kok enggak gitu? Maksudnya dengan cara berpikir bahwa itu adalah lahan yang disediakan untuk saya. Tinggal saya mau ambil atau enggak. Itu tuh saya jadi enggak reject ya. Kalau dulu tuh rasanya Menolak. kok yo loro no, kok yo aku dan kok yo harus jatuh. Maksudnya yang terjadi menyesalkan. mungkin marah-marah. Artinya kamu itu dulu nggak nurut, kenapa harus jatuh? Mungkin yang terjadi itu kemarahan yang saya berikan ke kakak saya dan saya nyalah-nyalahin gitu. Kenapa kok kamu tuh ngeyel, kenapa gini gitu. Itu yang membuat saya terheran-heran. Saya itu kok nggak marah. Lalu ketika kakak saya sendiri menyalahkan dirinya sendiri, saya bilang, ya mungkin itu jalan yang harus kamu lalui. Artinya kalau kamu nggak terpeleset saat habis operasi, mungkin ada cara lain kamu sakit. Nerima, intinya kan Ya. bisa menerima. Mungkin bentuk sakitnya beda, tetapi mungkin sama-sama menyulitkan. Nah, artinya kamu menghindari A bisa jadi ketemu B. Sama-sama menyulitkan, versi sakitnya aja beda. Jadi itu kayaknya nggak perlu disesali. Ya, itu dijalani aja gitu. Nah, lalu yang kedua, Bulani itu mengatakan yang sakit harus dibantu menjalani sakitnya karena mungkin itu hutang yang harus dibayar. Nah, ini yang dua hal ini yang saya pegang sehingga saya itu selalu menguatkan kakak saya, jangan menggerutu. Diterima, dijalani karena mungkin inilah jalanmu untuk ini nyaur utang. Mungkin kamu dulu di masa lalu itu punya karma buruk yang Buahnya sekarang. buahnya itu sekarang. Dan kalau kamu itu menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan tulus, itu artinya hutangmu itu Lunas. udah kamu bayarkan sekarang. Meskipun kita nggak bisa mengatakan seluruh hutangmu itu terbayarkan gitu. Nah, ini yang menurut saya membuat saya itu menghadapi orang sakit itu yang pertama itu dengan cara berbeda. Dan saya memang nggak membayangkan kakak saya mau meninggal ya, karena itu bukan penyakit yang sebetulnya mematikan. Nah, lalu setelah saya lihat kakak saya itu semakin hari itu secara fisik itu lemah gitu. Nah, saya mulai menyiapkan kalau tubuhnya nggak kuat. Nah, itu juga kata-kata Bulani lagi gitu, bahwa ada suatu masa tubuh kita itu memang nggak kuat dan harus dibiarkan mati memang anicca gitu. Ya harus dibiarkan mati, nggak bisa dipaksa. Apalagi Bulani itu bilang kalau H2SO4 semua faktor-faktor yang menopang kematian itu ada, pasti mati. Tapi kalau itu belum saatmu, ya nggak akan mati gitu. Nah, dari situ saya merasa
sebelum semua faktor yang menopang kematian itu ada di kakak saya, maka saya harus mendampingi kakak saya untuk punya pikiran yang bersih. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi ada kesedihan. Contohnya tetapi, apa, Bu, yang nah, jadi diupayakan? saya kalau dia Katolik ya, ya kamu mau doa rosario, nggak apa-apa gitu, doa sebisamu. Terus kakak saya itu yang satunya punya minyak suci ya, air suci ya, dari Lourdes gitu. Nah, kamu mau ini apa maksudnya? Pakai air suci untuk tanda salib gitu, untuk doa. Jadi intinya adalah berdoa. Ketenangan lah ya. Betul. Ketenangan pikiran. Dan berdoa. Intinya bagi saya itu menyiapkannya untuk berdoa. Berdoa gitu. Doa apapun gitu, sebisamu. Intinya itu berdoa. Jadi setiap hari entah doanya apa, kakak saya itu bawa rosario dan berdoa gitu ya. Nah, ini yang menurut saya paling enggak itu dia enggak ada sumpah serapah gitu. Berdoa itu kan bukan sumpah serapah gitu. Paling enggak itu kemarahannya itu enggak akan muncul gitu kan. Nah, terus semakin hari dia sudah enggak marah-marah gitu. Kalaupun dia enggak kuat dengan omelan yang rawat, dia enggak marah lagi gitu. Kalau dulu kan marah. Itu terakhir dia cuman bilang, kalau aku disuruh rawat inap enggak apa-apa deh, supaya enggak dimarahin. Itu beda ya. Dulunya kan marah. Sekarang kalau cuman ngomong gitu, itu sudah luar biasa. Iya kan? Berbeda. Dulunya kan nggak terima kalau dimarahin. Kalau ini nggak. Kalau saya disuruh rawat inap nggak apa-apa, supaya saya nggak dimarahin. Beda loh. Artinya itu kayak ada penerimaan. Kayak misalnya, yo biar nggak dimarahi ya saya ambil jarak gitu. Menurut saya itu hal yang sangat berbeda dan saya merasa ini kesabarannya muncul gitu kan. Terus dia tuh kan lihat saya tuh pontang-panting sendiri sebelum dia masuk ke rawat inap terakhir. Dia tuh bilang gini, sebetulnya tadi aku mau minta tolong kamu beliin apa, tapi aku lihat kamu tuh nggak tega. Beda kan? Sudah punya 15 AC. Dulunya kan aku mbok ini, aku mbok itu gitu kan. Perintah-perintahnya karena dia nggak kuat dengan sakitnya, jadi kayak lihat orang itu kayak ya perintah-perintah supaya dia nyaman. Sebetulnya bukan bermaksud apa-apa, tapi kan tubuhnya tuh nggak nyaman gitu. Nah, bagi saya itu tuh perubahan besar. Ketika dalam kondisi sakit dan dia nggak kuat, dia bisa nggak tega mau nyuruh. Luar biasa. Itu menurut saya kemajuan luar biasa. Kemajuannya luar biasa sekali gitu. Dan ketika dia sakit, diapa-apain itu ya karena tubuhnya juga sudah nggak kuat. Ya dia bilang, ya silahkan suster gitu. Maksudnya ya mungkin juga nggak kuat juga ya secara fisik, tetapi secara pikiran dia juga nggak menolak bahwa dia itu mungkin kalau dipanggil Tuhan itu ya udah siap gitu. Mungkin nggak siap 100% ya. Kalau aku lihat dari pandangan matanya itu kayaknya dia tuh masih pengen hidup, tapi tubuhnya nggak kuat. Tetapi paling nggak itu nggak memberontak gitu loh. Maksudnya nggak menolak. Beda ya, kalau orang itu menolak untuk meninggal itu kan pandangan matanya penuh kemarahan. Kalau ini tuh kayak gini loh, saya tuh sebetulnya belum ingin berpisah. Kayak berat sebetulnya saya berpisah, tetapi nggak kuat lagi. Saya nggak kuat gitu. Itu ada semacam mungkin belum 100% ikhlas gitu ya, tetapi tuh dia mulai menyadari bahwa tubuhku itu memang ada kesadaran tidak bisa tubuhnya. menopang lagi gitu. Nah, ini menurut saya yang saya rasa apa ya perubahan besar pada kakak saya sih menurut saya itu. Lalu karena kami Katolik gitu, lalu ya saya merasa sakramen minyak suci itu akan sangat berguna ketika orang itu bisa bertobat. Kesadarannya masih ada. Jadi kan sakramen minyak suci itu yang penting saya itu minta ampun atas segala kesalahan yang sudah kulakukan. Dan betul kakak saya itu di minyak suci masih sadar. Ini yang menurut saya bagus lah. Itu paling enggak itu dia itu tidak punya penyesalan. Penyesalan yang maksud saya itu memberatkan dia. Lalu sebelum masuk ke kamar operasi itu selalu saya bilang siapapun yang menjaga bisikkan doa gitu. Mohon yang terbaik gitu. Jadi bukan mohon kesembuhan gitu. Tapi mohon yang terbaik gitu apapun yang terjadi.
bahkan sampai dia nggak sadar karena kan harus tidak sadarkan. Memang gitu, untuk ventilator itu ya dia sadar atau nggak sadar, karena itu saya ingat ceritanya di bukunya Ajahn Brahm itu kan siapa ya yang biku yang super sakti, super suci itu, Ajahn Chah kayaknya. Itu sebelum meninggal itu kan dia itu meskipun koma itu tuh kondisi gelombangnya tuh kondisi gelombang meditatif tuh. Artinya dia tuh nggak koma gitu. Emang seluruh tubuhnya ini sudah nggak berfungsi, tetapi gelombang otaknya itu kesadaran gitu loh. Nah, saya merasa perlu kita bisikin hal-hal yang baik, karena mungkin kesadarannya itu masih. Secara biologis dia enggak, tetapi kesadarannya itu yang kita nggak tahu. Nah, itu sampai detik terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhir itu saya masih konsultasi sama Bulan itu perjalanan kakak saya sebetulnya. Jadi perjalanan mau meninggalkan tubuhnya itu saya masih ngobrol sama Bulani gitu. Artinya Bulani mengatakan nggak apa-apa, itu semua orang harus kalau ada kesempatan ini bilang bahwa ya pergilah, karena ya kalau kamu nggak kuat pergi, tapi kamu sudah meninggalkan kebaikan gitu. Jadi Bulani kalau bisa setiap orang itu ngomong apa kebaikan kakak saya, supaya dia perginya itu tuh dengan lega, bukan dengan penyesalan gitu. Dan kalau ya orang yang punya kebencian itu kalau bisa ya ngomong ke kakak saya bahwa saya sudah tidak marah lagi padamu. Itu pesannya Bulani gitu. Tetapi nampaknya nggak ada kesempatan untuk itu. Tetapi paling tidak beberapa orang dari kami itu selalu membisikkan sesuatu gitu. Dan itu Pak Adi yang membuat saya merasa berbeda. Itu tuh saya nggak melekati kakak saya, nggak egois gitu. Maksudnya kalau ibu kan saya melekati, saya egois sampai lupa menyiapkan ibu saya mati dengan baik. Kalau ini kan saya merasa membantu kakak saya itu meninggal dengan baik. Nah, untungnya ibu saya itu bisa menyiapkan dirinya sendiri dengan baik. Dalam sakitnya itu ibu saya itu nggak penuh kemarahan. Dia bisa menolong dirinya sendiri gitu menurutku. Jadi itu untungnya gitu. Nah, bayangin kalau ibu saya nggak seperti itu, berarti kan saya terlalu egois untuk takut kehilangan. Nah, itu sih yang saya alami gitu ya. Dan meskipun saya tuh masih, kalau ingat kakak saya reaksinya saat dia itu tidak ingin meninggalkan dunia ini tapi nggak kuat, itu juga rasanya tuh kasihan ya. Sebetulnya dia masih ingin hidup. Tapi saya mengingat lagi Bulani, ya biarkan, karena waktu itu dia mungkin masih lekat gitu loh. Kalau dulu saya mungkin gini Bu, dia pengen hidup kok saya mendoakan mati. Tapi sebenarnya tahu dari mana sih Bu ya? Ini apanya? Jangan-jangan juga itu tatapan aku sudah siap gitu. Jangan-jangan ya, interpretasi saya salah. Ya, untung ketika interpretasi salah pun saya tidak memaksakan untuk membuat dia itu bertahan hidup. Kalau seandainya saya itu membuat dia bertahan hidup, dia itu akan melekatkan. Seandainya itu interpretasi saya salah, itu karma buruknya double kan. Sudah interpretasinya salah, membuat dia melekati tubuhnya gitu loh. Nah, ini yang menurut saya itu pengalaman yang sangat berbeda. Jadi ketika saya mendampingi tidak egois itu kok ketika ditinggalkan itu tuh ada semacam kegembiraan, tetapi bukan gembira karena orang yang saya benci mati gitu loh. Kan kalau kita benci sama orang mati seneng banget gitu kan. Ini bukan kayak gitu. Sehingga saya sendiri merasa perasaan saya itu saya sulit menggambarkan gitu Pak. Ada kepuasan bahwa ada sudah lakukan yang terbaik. Ya. Dan saya sendiri merasa yang membuat saya happy itu bukan persoalan kakak saya memberi lahan saya untuk berbuat baik. Tapi kepuasan saya itu adalah saya dulu egois waktu ibu saya gitu loh.
sekarang itu kok saya nggak egois. Nah itu yang menurut saya menggembirakan saya. Artinya ada perubahan besar di dalam hidup saya juga. Yang dulu itu saya egois sehingga melupakan bahkan orang yang mau meninggalkan dunia ini gitu. Itu sih yang saya lihat. Baik. Menarik. Nah, saya mau ke Bulani nih. Bulani, saya minta jelasin 2 juga. Bulani ini paling sebanyak orang yang saya kenal itu yang menurut saya orang yang menyiapkan diri untuk pergi. Beliau ini, karena saya nggak tahu nih pengalaman melihat banyak kematian, berpisah, kayaknya sudah cukup sehingga beliau bilang oh kayak gitu doang. Saya mau pengalaman Bulani untuk di-share ke penyimak kita. Ini Bulani sendiri mempersiapkan diri untuk mendampingi dan untuk menyiapkan diri sendiri untuk meninggal itu seperti apa sih? Ya, proses mendampingi dulu deh. Ya sebenarnya secara kognitif ya itu kita ngerti toh nggak ada orang yang nggak mati kan gitu Secara ya. Kognitif, ya. Secara kognitif. Cuman kalau kita ini ditinggal mati, masalahnya kan bukan yang mati sebenarnya, yang ditinggal berat. Tadi kan diomong sebenarnya kan jelas sekali Sang Buddha mengatakan begitu ada kemelekatan ya di situ ada penderitaan. Tapi untuk tidak melekat itu kan salah satu yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan toh. Kebijaksanaan. Karena saya bisa ngomong tidak melekat, tapi ditinggal mati ya kalang kabut. Nyatanya kan melekat gitu. Jadi bagaimana kita menyiapkan diri lewat meditasi, lewat perenungan, itu kan membawa suatu skill yang akan terbuktinya nanti kalau benar-benar ditinggal. Bulani sendiri punya pengalaman apa? Menguji bahwa saya cukup baik kok melepas ini. Ya sejauh ini sih kalau saya belajarnya perenungan itu kerap kali lebih punya banyak waktu untuk merenungkan kematian. Ya ceritanya kondisi pikiran saya cukup stabil lah. Tapi kalau saya ikut hura-hura, ikut reuni misalnya, ya keadaan pikiran saya, wah ini jangan sampai bersisa kemesraan ini. Nah itu kan konyol banget toh, itu kan menunjukkan bahwa kita ini memang hobinya menderita. Maka saya merasa, aduh, ketemu Dhamma ini luar biasa, ini loh rahasianya. Kita bebas dari penderitaan. Penderitaan itu tetap datang, tapi kita tidak menderita. Itu kan ceritanya itu 2 hal yang berbeda. Masalah tetap datang, tapi aku tidak menderita. Itu ceritanya lain. Jadi hal yang pertama kali saya pelajari itu waktu belajar meditasi langsung 10 hari, nggak ngerti apa-apa, pokoknya waton nyemplung aja dah. Itu si Wena yang biasanya saya eret-eret terus, lebih ya nggak ngerti, nah terus apa kita bisa? Ya nggak tahu kalau nggak nyoba gimana, yaudah yuk. Jadi memang benar-benar nggak ngerti, tapi karena saya merasa saya ini goblok, nggak ngerti apa-apa, itu yang membuat saya jadi sungguh-sungguh untuk mengamati instruksi kan, karena saya sendiri ngerti bahwa sebagai guru itu step-stepnya kan ya, sebagai murid ya, saya kebetulan dapat guru yang memang mumpuni ya waktu itu, Bante Giri. Jadi memang waduh jelas sekali gitu loh. Anda waduh nama dan rupa ini menyatu, ini kalau lewat yaitu namanya mati. Anda punya laboratorium dalam pikiran sendiri. Ini yang Anda lakukan ini. Mainlah dengan laboratorium Anda. Jadi amati apapun yang muncul pasti berlalu. Omongan apa deh? Saya kan nggak ngerti, tapi begitu nyemplung apapun yang muncul pasti berlalu itu kan poin yang sangat luar biasa. Jadi waktu kemudian set 1 jam, walking meditation 1 jam, set 1 jam, walking meditation 1 jam, mulai itu buah pikir itu mulai duong-duong. Tapi kan kondisi kan gini, mau apa? Mau gerak nggak boleh gerak, karena saya murid yang baik ya menjalankan instruksi. Itu dung lama-lama memang nggak tahan. Itu badan tuh bisa gini, blok,
Itu sudah kayak kintiran itu, kayak kipas gitu, tapi saya masih ingat. Kembali ke napas. Jadi lama-lama tuh napasnya sudah kayak orang mau disembelih itu. Tapi kemudian di situ titiknya Anica kan lihat. Ya kok lama-lama kok ya berlalu tuh gitu. Nah itu mulai bisa ngerti, oh apapun yang muncul itu mesti berlalu. Itu punya pengalaman. Bahwa namanya kebijaksanaan yang diperoleh karena memang ngalami sendiri, bukan cuma diceritain apa baca. Satu, kemudian mulai melihat pikiran yang jernih itu kayak apa. Bener-bener jernih gitu. Terus mulai bisa ngerti, selama ini aku menderita, itu baru ngerti itu di situ. Sebelumnya ya pasti ngerti lah, tapi belum sadar gitu. Jadi, oh pikiran tuh ada kesadarannya. Itu ya baru ngerti waktu meditasi. Makanya kalau kita bicara tentang awareness, mindfulness itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa ditelaah secara kognitif kalau nggak ngalamin. Nggak bisa. Sadar aku ini ternyata menderita. Menderita kenapa? Ada jawabannya sendiri tahu. Aku menderita karena aku ini ditinggal mati, aku nggak mau. Aku menderita karena ditinggal mati. Padahal semua orang akan mati. Kalau aku ndak meninggal dulu, berarti aku pasti ditinggal mati. Ya sudah, pada titik itu orang-orang yang aku cintai, aku bunuhlah. Mayat. Dan di titik itu, karena pikiran tuh divisualisasikan semuanya mati. Adi mati, Susan mati. Dan apa yang dilakukan ketika visualisasi? Sensasi? Ya sudah, mati jasadnya seperti itu di depan saya. Dibayangkan juga. Dibayangkan visualisasi. Dan ya memang mati. Jadi penerimaan mati itu kayak gitu. Nah kemudian kegilaan berlanjut kan belajar tentang asubha. Subha indah, asubha nggak indah. Manusia itu sebenarnya nggak indah. Cuman karena kulit aja indah. Kalau ini dibalik, yang di dalam ini di luar, burung nasar datang semua untuk rebutan karena kita jadi bangkai. Hal-hal seperti gitu kan mulai, oh ya, apanya itu yang mau dibanggakan tuh apanya? Cantik jelita, lah ilah kena jebret, aspal aja udah habis, kena api ya habis. Mayat-mayat, saya punya murid yang dosen anatomi. Besok kalau ada bedah apa, aku ikut ya. Ya. Jadi lihat mayat-mayat, lihat jeroan, lihat otak yang digeraji segala macam. Muncul satu pemahaman, aku punya loh otaknya. Kalau otak ini dikenain sesuatu, mungkin syarafnya ambiar. Tapi kalau otak ini, pola pikir ini, tidak aku rawat dengan baik-baik, pola pikir yang pandangan-pandangan salah ini aku kembang biakan, anak biakan. Itu aku nggak cuman mati tahun dalam kehidupan ini, berkehidupan. Jadi kan ngeri beneran gitu kan. Maka melihat kematian gitu lama-lama ya cuman begitulah terurainya nama dan rupa. Ya cuman itu. Apa yang membuat kita menderita, kita nggak mau. Ya itu tadi, kalau kita mencintai, maka ya lama-lama mulai ngerti yang nama cinta itu apa ya. Mulai lama-lama peka gitu. Ini aku ini kemelekatan apa aku ini menyayangi betul. Iya, menyayangi yang benar-benar ikhlas gitu. Lama-lama ngerti bedanya gitu. Urusan ditinggal mati yang lucu, saya kan seneng hal-hal yang lucu ya, karena humorisnya tinggi gitu. Yang lucu itu mami saya meninggal. Belum diceritain saya udah bayang nih yang lucunya apa ya, meninggal ya bisa jadi. Dalam kondisi koma, dibawa pulang,
disembayangkan cara gereja dengan menggebu-gebu menceritakan Lazarus dibangkitkan. Jadi mintanya tuh mami dibangkitkan, mami dikasih mujizat. Nah saya kan deket dengan yang sembahyang, saya single gitu. Jangan dimintakan mujizat. Ini fisiknya sudah nggak kuat nopang. Udah biar mati nggak apa-apa, didoain aja mati dengan tenang. Ikut Yesus Itu apa kan ikut Tuhan anak gitu enggak durhaka kan Bu. Kalau ngomong gitu kan orang lain mikirnya anak durhaka kan. karena sudah nggak kuat gitu loh. Nggak apa-apa, mami saya hidupnya sudah baik, jadi mati itu nggak apa-apa. Begitu juga waktu kemudian saya ngomong-ngomong sama mami sendiri-sendiri kan, saya bilang sama keluarga, ayo semua masing-masing pokoknya minta maaf dan memaafkan. Dan beritahukan kebaikan-kebaikannya yang sudah mami lakukan. Ya saya ngomong sama mami, enggak apa-apa, Pi. Mati itu enggak apa-apa, pinggalan enggak apa-apa. Nanti cari jasad yang lebih ciami gitu. Dan mami sendiri itu udah baik. Ngopeni anak 8 sendiri ciami. Anak-anak mami yo ciami. Wis pokoknya mami jasanya banyak. Wis nek ang salah minta maaf ya Mi, mami mesti ya salah ya, aku ya maafin mami. Jadi ya matilah. Maka damai itu membuat kita ini tidak terlalu nggak terlalu melankolis, dremis, mulutnya kutis gitu. Maksud saya menghadapi apa-apa tuh lebih. Saya nggak bisa ngomong bergeming, bukan gitu, tapi kita melihat itu dengan satu pola pikir yang berbeda. Lebih ya wis. Karena apapun yang muncul pasti berlalu. Ya tadi Bu Susan ngomong lahir kok enggak mau mati, itu kan ya aneh gitu. Nah kalau soal saya mau mati loh, saya itu senang banget. Umur 70. Berarti apa? Berarti waktu saya tidak banyak lagi. Berarti kan aneh kalau saya ini siap-siap mau mati, tidak membawa hal-hal yang mau saya bawa. Mati kan ya aneh. Kalau saya mesti pengen terkenal, ngapain? Saya pengen cantik jelita, operasi sini, operasi sana. Ngapain? Saya mau ngumpulin harta supaya, ngapain? Ya mendingan marahin kamu kalau yang nggak pas beres, supaya kamu beres. Beritahu kamu beresin ini karena ini semua nantinya akan kamu yang ngurusin. Gimana caranya nanganin orang-orang, karena mereka itu kalau kamu nggak ajari kebaikan nantinya tidak baik. Kalau ada orang yang nggak baik gimana, kamu harus punya keberanian untuk negur, bukan karena kamu ini mau tapi karena kasihan kalau orang seperti itu, karena tim kitanya harus semua orang baik. Hal-hal kayak gitu itu kan penting. Tapi kalau yang sudah duniawi, ngapain ya, saya udah umur 70 tuh mau apa gitu. Itu sebabnya semangat menyala. Ya pastilah. Lah sudah mau mati masa nggak punya semangat. Nah, kalau saya ngomong setelah aku mati, orang mesti gitu. Loh, aku ngomong gitu itu bukan nelongso, tapi justru mengingatkan untuk lebih berbuat baik, menghindari yang tidak baik. Jadi hidupnya jadi seneng kan. Kan yang dituju kan jadi yang beres-beres kan, membereskan, menyiapkan dia supaya nanti kalau aku mati dia bisa ngurusin, karena ini banyak loh yang harus diurusin loh. Enggak cuman yang ciamik yang teknologi, enggak loh. Banyak loh urusan kabel, lantai. Ya. Itu banyak sekali. Ya, saya nyiapin supaya dunia yang indah dalam dunia pendidikan ini dia bisa mengatur menuju kemana, karena kan tergantung dari pimpinan. Nah hal kayak gitu tuh kalau kita mengerti ya mati atau enggak mati ya mesti mati. Maka muncul satu kesadaran untuk yuk pilih-pilih gitu. Kalau dulu mungkin masih seneng reuni, masih seneng ya sudah enggak lah, ngapain. Jadi dosen dibayar 300.000 sebulan ya bagus lah, sudah enggak macam-macam lagi kan gitu. Saya merasa nggak perlu punya terlalu banyak malah jadi loba dosa muhayang. Tapi jangan sampai kekurangan, karena orang kekurangan itu bisa jahat. Waktu saya dulu
berada dalam satu lingkungan prahara G30S. Papi saya dibunuh, mami saya sakit-sakitan, dan adik-adik saya masih kecil, saya bertanggung jawab. Ada adik saya yang makannya setengah mati, senengannya tuh minta duit. Padahal saya masih mikir besok makan apa aja nih. Mau jajan, suruh bantu, itu diangkat, nggak mau. Itu saya bunuh. Saya cekik satu mulut, tidak usah minta makan lagi. Waduh saya, makanya saya sadari orang itu kalau lapar itu bisa jahat. Untungnya ya tadi H2SO4 dukung kumpul. Kakak saya jurit-jurit, Wano saya udah mata gelap tuh. Buncinya setengah mati, ini sudah minta makan terus, suruh bantu nggak mau. Itu benar-benar, padahal 4 tahun di bawah saya. Waktu itu saya dalam kemarahan tuh, cowok beneran. Itu mati beneran kalau kakak saya nggak ada. Dia sudah nggak bisa apa-apa, udah muirah semua. Mati ya kena ragil mewangi. Faktornya belum ngumpul. Adik jiwa ngomong, saya kaget, saya lepas. Aku kurang dikit. Makanya saya bersumpah, saya nggak mau lapar. Saya nggak mau miskin. Saya nggak perlu berkelimpahan, tapi saya nggak mau berkekurangan. Akibatnya apa? Semangat. Super hard, bekerja super hard. Kenapa? Karena orang itu kalau mau mencapai kemajuan batin, itu fisik harus menopang. Maka Sang Buddha sebelum Dhamma Desana, orangnya disuruh makan dulu. Karena orang lapar nggak bisa belajar dengan baik. Nah, kesadaran seperti gitu tuh membuat saya merasa, beruntungnya kenal Dhamma kayak gitu. Bu Susan sendiri merasa kenal Dhamma tuh kayak gitu, luar biasa. Maka kalau kita melihat kehidupan itu cuma sekejap, kok dibikin yang aneh-aneh, diiming-imingi. Saya teringat diiming-imingi menggantikan orang yang ditarik oleh presiden, mau disekolahkan ke luar negeri. Kan saya ngecas tuh, sekolah luar negeri kayak apa, kepengen saya kayak apa, gaji besar. Tapi untung loba dosa moha saya tidak terlalu besar sehingga saya bisa menolak. Enggak. Gaya saya ngomong, kalau semua orang pinter pergi ke kota besar, siapa yang mau menangani kota kecil? Wih, gaya banget. Tapi hal-hal seperti itu kalau saya sekarang analisa, itu pasti kehidupan saya lampau itu sudah kenal lah Dhamma ini. Kalau enggak gimana? Mau digitu kok, saya pastilah gaji besar, kedudukan jauh di sana, pasti saya jeret, hebat. Tapi kok ya enggak ya. Dan ini yang membawa pada keindahan hidup yang Dhamma. Ini kan nggak bisa dibeli sama uang. Maka mari kita bergembira karena kenal Dhamma gitu tuh. Baik. Nah, gimana? Cocok kalau enggak ini? Gimana? Cocok. Ya, karena terbatas waktu, kita harusnya bahas mungkin di episode berikutnya. Ini tentang kematian mendampingi yang pergi dan bagaimana menyiapkan, kita sudah dengar. Tapi satu hal yang saya mau titip untuk episode berikutnya, mari kita bahas bagaimana, kan kesannya tuh kalau meninggal itu lewat proses nih, idealnya proses menua. Ini dia nih. Ada nasihat Sang Buddha yang menarik. Pada waktu kita ini dalam kondisi sakit, karena kita tidak jatuh sakit fisik, ambiar ya. Itu jangan sampai kita melakukan karma buruk melalui kita rewel ketika dirawat. Maka ada sabda Sang Buddha yang mengatakan, mudah dirawat, mudah dilayani. Karena begitu kita ini kondisi fisik ambiar, dipakai sudah 70 tahun, ini sakit, ini ambiar, biasalah. Jangan rewel. Sehingga yang merawat juga tidak terlalu punya banyak masalah. Karena pasti sudah banyak masalah. Dengan kita rewel, makin banyak masalah.
Jadi mau mati bukannya bawa karma baik karena memberi kesempatan merawat, tapi malah mengisi pikiran dengan hal-hal yang Dibutuhkan apa itu supaya waktu melewati proses nomor satu itu sebenarnya yang jelas pasti harus ada kesadaran. sadar. Kita tuh sadar kita mau mati loh. Kita mau pindah alam. Lah wong kalau kita nih kebakaran rumah aja, kita tuh nyelamatkan itu kan yang diselamatkan kan ya yang penting-penting tuh. Nah ini kalau kita mau mati, mosok kita ndak menyelamatkan yang paling penting itu. Apa itu? Mental kita. Nama bawa ke alam selanjutnya. Rupa kita tinggal karena hancur dimakan waktu. Nah, nama ini yang kita bawa ini yang harus kita isi dengan ibaratnya kantongnya ini kita isi dengan apa? Jangan sampai kita isi dengan tai dah. Harus dengan permata lah. Nah, permatanya apa? Buddha, Dhamma, Sangha. Cool. Baik, di sesi ini saya lihat ada beberapa hal yang saya pelajari nih dari Bu Susan, bagaimana ada kepuasan diri yang muncul untuk menghadapi kepergian atau meninggalnya orang-orang yang kita kasihi dengan disiapkan. Nah, disiapkan dengan memberikan kesadaran bahwa yang sudah dilakukan sudah baik, lewat tadi kalau dari keyakinan Bu Susan didoakan. Dan saya pikir hubungannya dengan apa yang kita yakini bahwa detik-detik atau waktu-waktu terakhir sebelum orang itu lepas meninggalkan rupanya itu sangat penting dan sudah Bu Susan lakukan. Keren banget. Dan tambahan Bulani yang sudah siapkan diri, wah, belum tentu tercapai loh. Karena bisa-bisa pada titik terakhir saya marah sama kamu. maka Kalau pindah ke alam rendah. tapi yang spektakuler menurut saya pola pikir bagaimana Bulani itu memandang kematian itu betul-betul satu paket kehidupan yang wajar gitu loh. Yang saya belajar adalah itu loh. Pemirsa kalau dengar ini tidak mau dinyanyikan lagu apa-apa, di sini senang, di sana senang. Itu kok kalau saya mati saya pesen di sini senang, di sana senang. Kayaknya udah enggak udahlah kayak gini kayak kehidupan. Itu belajar banget tuh dari situ. Tapi hal seperti itu ada satu yang harus kita waspadai. Yaitu itu kan waktu saya masih seperti ini. Pada waktu saya keple-keple, apa saya masih punya. Itu yang tantangan terbesar kan gitu. Bisa jadi nggak seperti yang kita rencanakan. Ya. Itu yang saya selalu ngomong, saya takut. Saya takut kalau saya nggak hati-hati, pada waktunya beneran perang, itu saya kalah. Dan itu nggak boleh terjadi. Siswa Sang Buddha harus paham apa yang muncul pasti berlalu. Semoga satu kehidupan berlalu kita pindah alam ke alam yang baik. Kan itu. Kan kita sudah tahu rahasianya. Ke alam yang baik ya harus bawa yang baik. Demikian. Ya. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan khususnya yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan ini memberikan satu wawasan bagi para pemirsa tentang ini pun akan terjadi pada Anda. Dan apapun yang terjadi, jangan lupa apa yang muncul pasti berlalu. Apa yang terlahir pasti mengalami kematian. Dan karena kita sudah terlanjur lahir dan tidak bisa tidak kita berlari terus menuju kematian, maka semoga kita bawa apa yang perlu kita bawa demi masa depan yang mendekat pada liberation, nibbana. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu.